and Talk, where every smile tells a story. Yeay, hari ini kita masuk lagi ke episode baru lagi nih. Masih dengan saya Rima Permatasari, tapi kita hari ini ada co-host yang baru nih. Boleh perkenalkan diri, siapa dulu? Baik, perkenalkan nama aku Eli. Hari ini aku bakalan menemani kalian buat mungkin beberapa menit ke depan berbincang-bincang asik bersama Dr. Rima dan juga narasumber hari ini. Oke, ada Eli ya. Oke, hari ini sebenarnya Dentak tetap membahas mengenai masalah atau problema tentang kesehatan gigi dan mulut. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas juga yang sering-sering banget nih Eli diabaikan sama orang-orang. Jadi kadang itu orang-orang itu masyarakat itu gampang banget pengen cabut gigi gitu. Atau misalnya setelah cabut gigi udah hilang, ya udah gitu, udah problema giginya hilang, terus giginya dicabut, dibiarkan aja. Jadi diabaikan gitu. Jadi beberapa giginya hilang. Nah, kita akan bahas mengenai apa sih akibatnya kalau misalnya seseorang itu kehilangan gigi, atau awal-awal aja sebelum ada masalah kita lihat dulu apa sih yang harus dilakukan atau disiapkan setelah orang itu kehilangan gigi. Kayaknya kita nggak asik kalau cuma berdua ya. Iya bener banget Dok. Jadi hari ini kami bakalan kedatangan tamu spesial untuk membahas seputar topik yang udah disampaikan oleh Dr. Rima tadi. Siapa nih? Jadi kita bakalan membahas topik ini sama info pakarnya langsung nih Dok, atau Oke. sama sumbernya langsung. Akhirnya ada teman bincang tambahan. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang asik bersama tamu kita hari ini, yakni Dr. Gigi Rahmat Arifin, spesialis prostodonti. Selamat datang Dok, mari berbincang bersama. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih Pak juga Dok sudah datang menyempatkan diri bersama-sama kita di sini. Hari ini Dok kita akan membahas mengenai sebenarnya tema utama tuh apa sih akibat dari kehilangan gigi Dok? Tapi sebelum kehilangan gigi nih, kita bahas dulu. Sebenarnya kan kadang dokter itu sering banget ketemu pasien itu keluhannya, dok saya pengen cabut aja nih, sakit sekarang giginya, pengen cabut sekarang gitu. Sebenarnya sih sering nggak sih dok ketemu pasien-pasien seperti itu dok? Kalau sekarang itu kayaknya sudah nggak begitu sering karena mungkin sudah banyak informasi di YouTube, di TikTok, bahkan kalau misalnya di Instagram banyak perawatan sebenarnya bisa gigi nggak dicabut dulu tapi dipertahankan dulu. Oke, jadi ada opsi ya dok, ada Iya. pilihan. Jadi kadang ada pilihan dicabut atau enggak. Kapan sebenarnya gigi itu harus dicabut nih dok? Paling enggak yang harus dicabut dulu, alasannya apa aja dok? Kalau sekarang kalau misalnya saya ditanya kayak gitu lagi, jawabannya adalah kalau misalnya gigi itu sudah sama sekali tidak bisa dipertahankan. Kalau misalnya memang masih bisa dipertahankan, kita upayakan semaksimal mungkin untuk dipertahankan. Karena apapun itu, apa yang saya yakini adalah yang sudah diberikan oleh Tuhan ke kita, itu adalah hal yang paling bagus. Kalau misalnya memang bisa dipertahankan, kita pertahankan. Kalau misalnya tidak bisa, baru nanti kita lepas dan kita ganti dengan yang lain. Oke, itu kerennya ciptaan Tuhan ya dok Ya, ya. benar. Gimana Eli? Mau Mungkin tanyakan? kan tadi kata dokter kalau misalnya giginya ternyata masih bisa dipertahankan, bakalan dipertahankan ya dok. Nah kira-kira perawatan apa nih dok yang bisa dilakukan untuk mempertahankan gigi tersebut selain dicabut nih dok? Perawatan, maksudnya perawatan itu kalau misalnya giginya udah rusak atau gimana? Iya dok, tapi bukan dicabut gitu dok. Kalau mungkin di tema sebelumnya ya, kalau misalnya seperti yang dokter Seri sampaikan, kalau misalnya gigi memang bisa dipertahankan, kalau misalnya sudah rusak banget, itu masih bisa diupayakan untuk bisa kadang-kadang dilakukan perawatan pasak, dilakukan perawatan saluran akar, dibuatkan mahkota. Cuma dalam prosesnya, setelah beberapa tahun, kalau misalnya pondasi dari akarnya itu sudah tidak kuat, ya cabut. Berarti dievaluasi tahunannya gitu ya. Ya, tentunya evaluasi itu tidak bisa serta-merta pasien, dok ini giginya bisa bertahan berapa lama, nggak bisa. Karena sama seperti kita naik motor itu pun atau naik mobil sebagus apapun, kalau misalnya maintenance-nya tidak bagus, pasti motor itu atau mobil itu akan rusak. Misalnya disuruh ganti oli selama 5 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi tidak dilakukan, digas terus. Iya. Ya, 1 tahun mungkin dia sudah umurnya Berasa ya habis. bedanya Kalau misalnya itu. maintenance-nya bagus, bisa sampai bertahun-tahun, bahkan sampai bisa puluhan tahun. Pun sama dengan seperti gigi.
maintenance-nya juga harus ada gitu. Berarti antara satu dengan pasien yang lain itu sebenarnya nggak sama walaupun dilakukan perawatannya sama ya dok. Jadi keberhasilannya pun tergantung Bener. hal-hal tertentunya gitu ya dok ya, Iya. perawatan dan lain-lainnya. Iya. Tapi dok, kalau misalnya yang benar-benar yang harus diindikasikan pencabutan tuh sebenarnya yang seperti apa sih dok, kasusnya paling sering dok mungkin? Paling sering kalau misalnya giginya sudah ada infeksi, kelihatan biasanya dari kondisi pasien yang sudah sering bengkak-bengkak, Oh, sakit bengkak gitu, tidak, bengkak tidak, terus Oke. kondisi giginya sudah rata sama gusi, terus akarnya sudah tinggal sedikit, akarnya tinggal Sisa akar. sisa akar Oke. itu mungkin bisa dicabut kemudian diganti dengan gigi palsu. Gitu. Oke, nah dokter sudah ada spill sedikit nih mengenai Topik gigi hari palsu. ini ya, Iya, jadi mengenai kehilangan. Jadi kalau misalnya sudah pasti hilang gigi tuh sebenarnya ada perawatan lanjutan ya dok ya harusnya. Ya, Pasti kalau misalnya tidak dilakukan perawatan pasti akan berefek pada yang lain. Paling gampang sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngerasa itu ada bunyi sendi clicking, itu pasti karena efek sesuatu yang ada di dalam rongga mulut kita. Oke. Nah nanti kita bahas mengenai hal itu ya Eli ya. Mungkin Eli ada yang mau disampaikan lagi? Jadi sebenarnya gigi itu nggak harus selalu dicabut ya dok, tergantung diagnosisnya atau penyakit yang diderita sama pasiennya. Nah kalau kayak gitu kan berarti perlu komunikasi ya dok. Kan Iya, misalnya betul. pasien datang nih ke dokter gigi, biasanya kebanyakan pasien itu pengen nggak ribet gitu dok, karena rasa sakit yang muncul di gigi jadi pengen dok saya mau dicabut Cabut aja. langsung aja nih dok, Biar nggak sakit. muncul lagi nih dok Iya. rasa sakitnya. Nah kalau kayak gitu kan dok sebenarnya giginya masih bisa dipertahankan kayak gitu. Mungkin kalau dari segi komunikasi biar mencapai keputusan yang maksimal bisa didiskusikan gitu ya dok sama pasiennya. Benar. Jadi mungkin ya kalau dalam zaman dulu itu kalau misalnya sakit gigi memang paling gampang langsung dicabut selesai. Betul. Tapi banyak yang tidak sadar kalau ternyata cabut gigi yang tidak diganti giginya akan berefek pada yang lain. Misalnya kalau misalnya banyak gigi yang hilang, kita mengalami kesulitan pengunyahan. Kalau kesulitan pengunyahan berarti ada bagian lain yang harusnya menjadi peran gigi untuk mengunyah itu digantikan oleh organ yang lain. Paling gampang itu dari lambungnya atau dari ususnya. Oke. Ya kalau misalnya itu berjalan bertahun-tahun pasti akan ada masalah yang mungkin diketahuinya kalau misalnya sudah sangat tua atau kayak gimana. Akhirnya nutrisinya pun juga tidak tercukupi dengan baik gitu. Oke, ternyata banyak ya dok efeknya. Ya, Mungkin benar. boleh nggak dok detail dijelaskan gitu efeknya kira-kira yang paling sering dulu atau nanti yang tadi seperti dokter jelaskan paling gampang kalau sudah kehilangan satu atau dua gigi aja gitu dok. Soalnya kadang pasien itu kan merasa atau masyarakat itu kalau kan cuma satu nih yang hilang kayaknya nggak ganggu Banyak gitu dok. banget contohnya kayak misalnya nih, dok kehilangan gigi sebelah kiri, dia mikirnya kayak saya masih bisa ngunyah pakai gigi sebelahnya gitu dok. Atau yang hilang tuh nggak di gigi depan gitu dok, nggak kelihatan. Udah biarin aja gitu habis dicabut gitu dok. Nah, itu yang mungkin perlu diluruskan ya di masyarakat Ya. atau di paling minimal lah di keluarga kita, di sekitar kita. Karena saya lebih suka membuat sebuah analogi ya. Kalau misalnya pasien-pasien merasa gigi itu tidak masalah kalau misalnya giginya hilang atau dicabut, kita coba analogikan misalnya organ bagian tubuh lain yang misalnya nggak ada, misalnya jari ini nggak ada, kira-kira gimana? Anggap aja cabut gigi itu kayak kehilangan satu jari ya dok Ya, ya. masalahnya banyak pasien yang merasa cabut gigi hilang itu tidak seperti kehilangan jari. Iya. Jadi gigi hilang itu masih ada bagian lain, sampai nanti kemudian tiba-tiba hilang semua dan kemudian menyesal. Untuk membuat gigi palsu yang nyaman, kita bilangnya nyaman dan nyaman itu artinya bisa digunakan makan dulu lah ya. Iya, betul. Kita tidak berbicara estetik dulu, itu memerlukan waktu yang panjang, memerlukan biaya yang mungkin tinggi, apalagi kalau misalnya gigi palsu yang lepas pasang itu adaptasinya luar biasa. Jadi pasien-pasien itu pasti merasa awalnya kurang nyaman dengan gigi palsu yang lepas pasang. Jadi gigi palsu lepas pasang adalah pilihan yang pertama sebenarnya untuk pasien-pasien yang kehilangan gigi, walaupun sebenarnya ada pilihan yang lain, gigi palsu permanen, misalnya jembatan ataupun implan. Berarti yang pertama keluhannya kadang nggak nyaman ya dok kalau misalnya pakai gigi tiruan itu atau kehilangan gigi terus diganti gigi gitu ya, Oke. nggak nyaman. Satu nggak nyaman pasti kita rasakan aja. Kalau misalnya gigi palsu kan besarnya mungkin segini ya. Iya dok. Kalau misalnya pernah nggak kita merasakan kesulitan
kesulitan daging masuk, kita Iya, pengen mengeluarkan. nyelip-nyelip gitu ya dok ya. Ya, kalau misalnya kesulitan daging sekecil itu, sayur sekecil itu aja kita ngerasa nggak nyaman, apalagi kenapa kita perlu merasa oke-oke aja dengan kita masukkan gigi palsu segede itu. Lebih besar daripada sisa-sisa makanan yang nyangkut itu. gitu ya dok ya. Ya itu yang biasanya saya sampaikan ke pasien, karena akhirnya semuanya berubah menjadi kalau bisa yang penting sehat dulu dengan perawatan yang baik, terus dipertahankan dulu, jangan asal-asal cabut bisa tapi merupakan pilihan terakhir. Kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oke. Jadi kalau misalnya nih habis dicabut nih dok, Ya. sebenarnya efeknya apa dulu dok? Yang misalnya tidak digantikan gigi tiruan tadi dok? Kadang Satu, tuh nggak tahu. kesulitan mengunyah. Oke, kesulitan mengunyah dok. Dua, kalau misalnya banyak bagian gigi belakang itu bisa kempot, Oh, bisa sampai kempot dok? bisa. Kalau misalnya banyak, kalau cuma satu aja nggak kerasa. Cuma kalau misalnya banyak, mungkin ada pasien-pasien yang kelihatan tua, padahal sebenarnya umurnya masih muda karena kehilangan Kempot gigi. itu kayak kosong gitu ya dok kosong ya. giginya. Karena Dok. ototnya kan tetap bekerja nih. Tapi Oke. kalau misalnya kempot yang biasanya mensupport otot itu gigi, sekarang nggak ada, akhirnya hilang gitu. Oke. Saya penasaran nih dok, biasanya kalau misalnya pasien atau seseorang itu ke dokter gigi terus giginya itu hilang, biasanya dikeluhkan apa ya dok? Kan kalau giginya udah hilang tuh biasa nggak sakit dok? Atau kebanyakan kan orang biasanya kalau satu aja giginya yang hilang itu abai dan nggak peduli gitu dok. Tapi ada nggak sih kasus sebenarnya yang dia tuh sangat peduli, giginya udah hilang satu tapi dia langsung pengen masang di TSL gitu dok? Pengen Ada. hilang. Jadi kembali kan tergantung pemahaman pasien terhadap apa yang sudah apa yang dia miliki kan sebenarnya. Ada beberapa pasien kalau misalnya dilihat dari yang kita tahu, gigi geraham kan berfungsinya banyak ya untuk pengunyahan ya. Satu sisi yang misalnya satu gigi geraham hilang, mungkin sekitar 30% fungsi pengunyahan itu akan hilang. Oke, berarti Jadi fungsi pengunyahannya 30% dok. ya 30% akan hilang dan akan digantikan atau diperankan oleh bagian-bagian yang lain yang bukan menjadi tugasnya. Itu misalnya orang gigi belakang hilang, akhirnya kan mengunyah dengan gini. Gigi depan. Ya, memaju-majukan. Pindah ke depan ya dok ya. Kalau misalnya tulangnya bagus tidak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata tulangnya nggak bagus, pasti akan ada yang dikorbankan. Entah itu gigi bawahnya yang goyang kah, atau gigi atasnya hilang. Jadi satu gigi yang pertama akan memberikan efek jangka panjang ke gigi yang lain sampai gigi tersebut akan mungkin dicabut kayak gitu. Oke, itu baru satu gigi yang hilang loh dok. Iya. Belum Belum kan lagi gigi yang lain. Terus saya juga pernah baca mitos nih dok, katanya Gimana? kan kalau misalnya gigi itu hilang katanya bisa mempengaruhi kesimetrisan wajah, itu benar nggak ya dok? Dibilang mempengaruhi kesimetrisan wajah, mungkin satu saya ada pasien kemarin itu giginya hilang satu tapi merasa giginya itu mukanya itu tebal sebelah. Ya, jadi bisa nggak jadi simetris. ada beberapa faktor, mungkin salah satunya adalah perkembangan dari otot yang di sini lah. Jadi misalnya gigi ini hilang, terus akhirnya otot sini bekerja lebih besar, terus kemudian Ngunyahnya ya ke sisi ototnya yang lain itu. besar, walaupun tidak semuanya. Oke. Tapi ada beberapa mungkin kondisinya seperti itu. Terus sampai simetris wajah, sebenarnya kalau misalnya lihat muka kita kan sebenarnya nggak simetris juga ya. Kalau simetris Katanya jarang ya dok, muka itu ideal banget gitu. harmonis lebih bagus daripada Oke, simetris. kata-katanya harmonis. Jadi kalaupun nih dok sudah dilakukan pencabutan, sudah kehilangan gigi, sebenarnya kalau cuma satu gigi itu biasanya perawatannya seperti apa dok? Contohnya kalau dari Kalau satu gigi ya, paling minim untuk beberapa pasien yang mampu beradaptasi dengan gigi tiruan bisa menggunakan gigi tiruan lepas pasang. Oke, lepas pasang Lepas pilihannya. pasang yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya sudah pernah nyoba lepas pasang tapi ngerasa nggak nyaman, bisa next level ke gigi jembatan. Oke. Nah, gigi jembatan pilihan kedua. Terakhir mungkin bisa pilihan gigi implan. Smile wide, feel alive. Every tooth is in the vibe. Sparkle shine, it's the time. Let's keep grinning, can't decline.